Baik, sambil ibu-ibu dan bapak-bapak makan-makan, saya lanjutkan lagi. Nggak apa-apa, jalan. Mohon ASN. Ya. Nah, kita bukan ASN, jadi bebas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menekankan ya, hadis yang tadi, la yadkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Hadis ini jelas diriwayatkan oleh Muslim. Tapi kenapa jadi viral? Contoh-contohnya yang jadi viral di permasalahan yaitu suka ada contoh yang ada seorang yang ibadahnya 500 tahun. Kemudian dia mengaku bahwa dengan ibadah masuk surga. Padahal kan itu belum terjadi kiamatnya. Jadi banyak contoh-contoh yang jadi masalah di kalangan kita. Oleh karena itu, kita membahas hadis ya apa adanya saja. Redaksinya. Jadi kalau hadis itu hadis qauli, ya ucapan beliau lah yang kita soroti. Jadi tidak perlu pakai kisah-kisah yang kecenderungan Israiliyat. Jadi berdasar hadis ini, yang mendatangkan ke surga serta yang membebaskan ke neraka itu adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, kesimpulannya kita harus mencari rahmat Allah. Bukan berarti kita tidak beramal, tapi harus beramal yang mendatangkan rahmat Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kataba ala nafsihi, dan itu juga di dalam surat Al-An'am. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan pada dirinya untuk mencurahkan rahmat pada hambanya. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beramal soleh atau beramal buruk kemudian tobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Itu bentuk rahmat ya. Bentuk rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat tadi tegas menyerukan agar sesama mukmin itu menyampaikan keselamatan, kesejahteraan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada dirinya untuk mencurahkan rahmat dan kasih sayang. Jika tergantur berbuat salah, segeralah memperbaiki diri dan bertaubat. Maka dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jelas berdasar kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan kasih sayang pada umat yang beriman. Jika seorang sahabat minta nasihat kepada Rasul, sebagaimana agar di dalam hadis tadi, maka jelas bukan hanya rahmat, tetapi harus beramal. Bukan hanya mengharap rahmat, tapi harus beramal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, izhad fid dunya. Izhad fid dunya. Maka berjuhudlah. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Agus tadi, tentang pengertian juhud. Rasulullah SAW memberi petunjuk tentang amal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah yang melakukannya, yaitu dengan izhad fid dunya. Juhudlah dalam urusan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud menurut bahasa berasal dari kata zahada atau zahida, yazhadu, zahdan, zahadan, juhdan. Itu merupakan lawan dari rogiba. Zuhud itu. Jadi lawan dari rogiba.
Rogibah itu senang, kalau juhud tidak amat senang. Makanya kata As-Son Ani yang lahir 1059, wafat 1812 Hijriah, Az-Zuhdu huwa qillatu rogbah bisai. Zuhud itu kurang mencintai sesuatu. Wa in sita kulta rogbah anhu. Wapi istilah ahlul hakikah ba'dud dunya wal i'rad an bugdud dunya wal anha wakila tarku rohatud dunya li rohatil akhirah. Juhud ialah kurang mencintai sesuatu, atau juga bisa dikatakan tidak begitu benci pada sesuatu. Zuhud itu tidak begitu cinta, tidak begitu benci. Kalau cinta tidak cinta banget, kalau benci tidak benci banget. Jadi tidak berlebihan, cintanya tidak berlebihan, bencinya juga tidak berlebihan. Jadi kalau membenci, jangan membenci secara berlebihan. Kalau mencintai, jangan mencintai secara berlebihan. Kan kadang-kadang ada ya, mencintai ustadz berlebihan. Mencintai ustadz berlebihan sehingga apapun yang dikatakan ustadz itu benar. Padahal kan belum tentu. Apapun ya, bisa saja itu ada kekeliruan, itu bisa saja. Kalau benci amat sangat, itu juga tidak boleh. Itu zuhud. Jadi kalau benci tidak terlalu benci, kalau cinta tidak terlalu cinta. Itu sederhana. Makanya kalau kepada manusia jangan iman. Itu harus husnudon. Kata Al-Jurjani yang wafat 392 Hijriah, juhud itu tarkul mail ila syai', meninggalkan kecenderungan. Juhud itu. Jadi kalau senang kepada HP, sampai begitu HP ketinggalan deh, kepede, itu terlalu cinta. Terlalu cinta. Kalau benci sampai alergi, gitu. Sampai ngambil gidik, gitu. Atau kepada obat, gitu. Ketinggalan obatnya, jadi ngadadak gering, gitu. Itu tidak zuhud. Zuhud itu kalau cinta ya jangan terlalu cinta, kalau benci ya jangan terlalu benci. Biasa-biasa aja, begitu kata Al-Jurjani. Jadi bahkan dikatakan di sini tarkul asam ala ma'dum wa nabjul faras bimaklum. Jadi tidak menyesal apabila hilang dan tidak terlalu gembira tatkala ada. Jadi jangan sampai itu bisa sare acan gara-gara tidak ada. Itu kecenderungan, ya. Cukup itu. Dan di situ pidunya, untuk pidunya ditinjau dari sudut bahasa, dunia itu kan danu'ah itu seperti rendah dan hina. Kalau dana, yadnu itu berarti dekat. Kalau dani, yadna, danayah itu berarti rendah kualitasnya, murah harganya. Dunia diistilahkan demikian karena derajat dunia sangat rendah dibanding akhirat. Makanya tadi Pak Nur Hadi mengatakan sholat fajar itu lebih besar daripada dunia dan isinya. Itu sebetulnya bukan berarti kalau kita sholat fajar punya dunia, kan? Enggak, miskin mah ngere miskin walaupun sholat fajar.
Sholat fajar itu apa? Fajar itu subuh. Jadi sholat sunat fajar itu sholat sunat subuh. Makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak ada istilah jadwal sholat subuh. Yang ada sholatul fajar. Sholatul fajar itu sholat subuh. Kan ada sholat fajar dulu, kemudian sholat qobla subuh. Itu mah, ya pemahaman mah, wallahu alam gitu kan. Tapi yang jelas, sholat fajar itu sholat subuh. Hatta tatlu al fajr, atau di dalam Al-Quran, summa atimus syiyam ilal lail, kemudian wakulu wasrobu, hatta yatabayyana khaydul aswad minal khaydul abyad minal fajr. Fajr itu subuh. Makanya kalau saya mah datang ke Masjid Al-Muhajirin, mau sholat subuh, ya cukup saja sholat qobla subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Apakah itu tahiyatul masjid dulu? Ya kalau belum subuh, tahiyatul masjid dulu. Kalau sudah subuh, ya sholat qobla fajar itu. Tapi kan ada yang double. Sholat fajar dulu, kemudian sholat subuh. Nah, double-double mah banyak, itu di tempat yang lain juga. Seperti sholat duha kan banyak yang double. Mula-mula sholat isyraq dulu 2 rakaat, terus sholat duha 2 rakaat, terus sholat duha sholat awabin 2 rakaat. Ada kan yang memahami seperti itu? Ya itu mah pemahaman mah terserah. Cuman kalau kita baca hadis, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin, eta keneh hadis nanti. Dan kata Rasul, sholat awabin hina tarbidul fisol. Sholat awabin itu ketika matahari naik. Kemudian sholat isyraq ketika datang ke Ummu Hani. Rasulullah SAW datang ke Ummu Hani, kemudian berwudu dari Ummu Hani, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, hadhi sholatul isyraq. Ini sholat isyraq. Dan di dalam riwayat Abu Hurairah, sholatul duha, sholatul isyraq. Jadi kalau baca hadis sama eta kene, sholat isyraq, sholat duha, maupun sholat awabin. Tapi kan ada yang 3-3 mah, eta mah pemahaman. Saya bilang, pemahaman boleh berbeda. Terus sama juga dengan qiyamul lail, tahajud, apalagi taraweh, qiyamul Ramadan. Kalau kita baca buku hadis, sarua hadis nanti. Qiyamul lail hadis eta, qiyamul Ramadan hadis eta, atau taraweh juga hadis eta kene. Tapi kan ada yang memahami taraweh ongkoh, tahajud ongkoh, maka eta pemahaman. Saya bilang pemahaman. Jadi kalau pemahaman mah ya masing-masing. Kemudian harga dunia lebih rendah dibanding akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan dunia lebih mudah dibanding mengejar kebahagiaan akhirat. Karena tadi mau di sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti aja di surga itu lebih tinggi nilainya dibanding dunia dan isinya. 2. Aisyah diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, raq'atal fajri, ini hadis yang ditanyakan oleh Pak Nur Hadi tadi, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih mulia dari dunia dan isinya. Tapi kan ada yang memahami, maka orang yang sholat fajar 2 rakaat itu lebih kaya daripada orang yang punya kekayaan. Kumaha gitu. Pemahamannya seperti itu gitu, kumaha.
Padahal sholat fajar itu nilainya lebih mulia dari dunia dan isinya. Apakah kita dengan sholat fajar memiliki dunia dan isinya? Ya enggak, pahalanya lebih mulia dari dunia dan isinya. Jadi Rasulullah SAW juga kan diperintah kita menjadi kaya kan? Kan Rasul dikatakan bahwa jadaka ailan fa'agna. Allah menemukan kamu ailan tidak punya fa'agna, maka jadi kaya. Allah menemukan Rasulullah tidak kaya menjadi kaya itu apa? Karena Rasul nikah dengan Siti Khadijah, orang kaya. Berarti kan itu ada prakteknya, ada praktek pernikahan, kekayaan itu. Jadi bukan berarti kita itu cukup jadi orang miskin, kekayaan itu malah diperintah untuk mendapatkan kekayaan. Tapi mendapatkan kekayaan itu untuk infak di jalan Allah, bukan untuk kebanggaan diri. Kemudian berikutnya hari ini menjadi alladzina yastahibbunal hayata dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabunaha iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu menginginkan agar jalan Allah itu bengkok, mereka itulah berada dalam kesesatan. Jadi oleh karena itu, zuhud di sini, zuhud di dunia, jangan menginginkan dunia sampai jadi cita-cita. Tetapi dijadikan dunia itu sebagai alat untuk mencapai akhirat. Man kana yuridu harsal akhirah yazid lahu fi harsihi wa man kana yurid harasa dunya. Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah menambah urusan dunia. Dan barang siapa yang menginginkan dunia, Allah memberikan dunia. Itulah sebabnya juhud dalam dunia sangat penting. Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan juhud pada dunia. Apakah melupakannya? Maka Abu Dar Al-Ghifari, sahabat Rasul yang wafat tahun 32 Hijriah, meriwayatkan laisa zahadat fid dunya bitahrimil halal wala fi idoatil mal. Juhud di dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal. Jadi bukan membenci dunia, juhud pada dunia itu. Bukan idoatil mal, bukan menghambur-hamburkan harta. Walakin az-zahadah fid dunya la takun bima fi yadaika ausak minka bima fi yadillah. Wa antakuna fi sawabil musibah ida musibat biha arghab minka fiha lau anha kitul laka. Bukanlah juhud pada dunia itu dalam arti mengharamkan yang halal. Tidak pula menyia-nyiakan atau menyepelekan harta. Juhud pada dunia adalah menjadikan apa yang di tangan Allah itu lebih penting daripada di tangan manusia, tanganmu. Engkau menjadikan pahala musibat yang menimpamu lebih kamu cintai, andaikan tetap berada padamu. Jadi jelas, juhud di dunia itu bukan membenci. Jadi tetap yang halal dipakai sesuai dengan kemanfaatannya, tapi tidak menghambur-hamburkan, dan tidak berarti menganggap menganggap sepele atau menganggap hina. Makanya kata Son Ani,
Hadis dari Abu Dar ini marfu. Beliau menadaskan fahadat tafsir An-Nabawi biadami ala kulli tafsirin. Ini merupakan tafsiran Nabi yang mesti lebih didahulukan. Tafsiran Nabi. Pak Utsaimin memberi tentang arti zuhud, tidak mencintai dunia secara berlebihan. Makanya tadi kalau kita cinta kepada sesuatu, jangan berlebihan. Cinta kepada satu makanan, jangan lebihan, sehingga ketagihan. Cinta kepada obat, jangan berlebihan. Makanya hal-hal yang adiktif, yang menimbulkan ketagihan, itu dilarang oleh agama, oleh Islam. Obat yang adiktif, obat yang menimbulkan ketagihan. Karena yang menimbulkan ketagihan itu ketergantungan. Dan ketergantungan itu tidak tenang di dalam hati. Kedua, tidak meraih dunia yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Silahkan dunia itu diraih, tapi untuk manfaat di akhirat. Tiga, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi kalau itu kata Utsaimin, meninggalkan yang kurang bermanfaat. Karena Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara kebaikan seseorang, keislaman seseorang adalah meninggalkan yang kurang manfaat. Ini hadis riwayat Ahmad yang wafat 241 dan Ibnu Hibban yang wafat 354. Jadi tidak bersifat apatis atau a priori. Ya, bisa juga itu. Tidak a priori terhadap dunia, tidak juga apatis. Jadi karena tadi kalau kepada dunia dia tidak membenci amat, tapi tidak menyenangi kepada dunia itu sehingga ketagihan. Ya, bisa, saya kira bisa istilah ya apatis atau a priori, enggak. Dan itu ditafsirkan juga di dalam Quran, zuhud bukan berarti tidak mau bahagia di dunia. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak mau bahagia di dunia. Di dunia silahkan berbahagia. Karena ingin bahagia di akhirat, sehingga kembali di dunia mah susah oge. Enggak demikian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, likaila tayasu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi kalau mendapat jangan terlalu kegembiraan, kalau kehilangan jangan terlalu bersedih hati.
Sampai barusan. Jadi masih juhud pada dunia. Abtagi bima ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka. Nah ini. Abtagi bima ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi silakan cari untuk kepentingan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi artinya juhud di dunia itu jangan bukan berarti kudu meninggalkan dunia. Ya dunia diraih, akhirat dijadikan cita-cita utama. Kemudian berikutnya. Juhud adalah menjadikan dunia bukan cita-cita, bukan tujuan, tapi sebagai ladang bercocok tanam. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya sesuatu yang bahagia di akhirat. Jadi kalau manusia itu ada yang menginginkan akhirat, sehingga dunianya dipakai ibadah, maka akan ditambah. Tapi kalau urusan dunia belaka, diberi oleh Allah urusan dunia. Tapi di akhirat maka bagian. Makanya kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan tercantum pada bab haji. Jadi yang Rabbana atina fid dunya hasanah yang sering kita doa ya, itu namanya doa sapu jagat. Itu dalam bab haji. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawabnya ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Di antara manusia itu ada yang menginginkan dunia, maka dikasih wa malahum fil akhirat min khalaq, tapi di akhirat maka bagian. Dan ada juga yang menginginkan dunia, bahagia di akhirat, bahagia bebas dari neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan semuanya itu akan diberikan sesuai dengan usaha. Jadi bukan sesuai dengan doa. Tetap saja kaitan dengan usaha. Makanya kalau kita kategorikan ada nasib, ada takdir, ada kodok, ada kodar. Rata-rata nasib mah berkaitan dengan usaha. Nasib mah. Jadi karena ada dalam bahasa Sunda teh non takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Karena urang mah dharma wawayangan wae orang Sunda. Tapi kan kalau kita perhatikan beberapa ayat, nasib itu berkaitan dengan usaha. Jadi ada istilah cenah Ustadz kemarin tuh cerita apa bedanya Habib jeung Ustadz. Perbedaannya Habib jeung Ustadz. Bedanya kalau Habib mah nasab, kalau Ustadz mah nasib. Bedanya. Karena kalau Habib itu kan nasab, kalau bukan nasab turunan Rasul kan nggak bisa jadi Habib. Tapi kalau Ustadz mah kan siapa saja kan bisa jadi Ustadz. Bahkan di Indonesia mah gampang jadi Ustadz. Pokoknya bisa ceramah pasti ya disebut Ustadz.
Yang jelas nasib itu ternyata kalau kita telusuri Al-Quran itu kaitan dengan usaha. Pamannya lirijali nasibum mimmak tasabu. Bagi manusia itu ada nasib sesuai dengan usaha. Walin nisa'i nasibum mimmak tasabna. Bagi wanita ada nasib sesuai dengan usaha. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jawabannya ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Nasib itu hasil usaha. Makanya kalau ingin nasib baik, usahanya yang baik. Kemudian berjuhud dengan tidak terlalu terpesona oleh kehidupan dunia. Tidak bersedih ketika kehilangan kesenangan. La tamuddanna ainaika allati ma matta'na bihi azwajan minhum. Wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu berada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepadamu. Beberapa golongan di antara mereka. Dan jangan pula kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu. Sebenarnya orang-orang yang beriman itulah janahaka lil mu'minin. Jadi berjuhud, artinya juhud yang disenangi, dicintai oleh Allah, tidak terpesona oleh kehidupan dunia, tidak bersedih hati tatkala kehilangan. Kemudian juhud juga selalu berusaha mencari ridho Allah, tidak mencari kepuasan duniawi. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha billadzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Itu jadi tidak orang juhud itu selalu berusaha mencari ridho Allah. Dengan demikian betapa ruginya orang yang tidak zuhud. Karena innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Ya, kalau tidak zuhud itu rugi karena dunia itu hanya sementara. Dan janji Allah yuhibbukallah. Allah akan mencintaimu. Jadi kalimat yuhibbakallah merupakan jaminan dari Rasul bahwa orang yang juhud dalam kehidupan dunia bakal dicintai Allah. Jika ingin dicintai Allah, juhud dalam kehidupan dunia. Apa itu juhud? Tadi tidak terlalu cinta, kalau cinta tidak terlalu benci, kalau benci tidak terikat pada sesuatu, tidak tergantung kepada hal-hal yang kadang-kadang hilang, tidak bersedih hati amat sangat apabila hilang, tidak bergembira tanpa batas apabila mendapat keuntungan, antara lain. Dan itu orang yang seperti itu yuhibbakallah, bakal dicintai Allah. Apa saja yang dicintai Allah cukup banyak. Orang yang dicintai Allah itu. Pertama, yang ihsan. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu yang dicintai Allah. Bukan hanya juhud, ya. Ini saya lengkapi. Yang dicintai Allah itu yang ihsan. Kemudian yang selalu bertobat dan bersuci. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tajilun nisa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta terhadap orang yang tobat dan cinta pada orang yang suci. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, sering bertobat dan sering bersuci. Ini kaitan dengan wanita haid. Wanita haid juga ada ibadahnya.
Jadi ibadah waktu haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cinta pada yang bertakwa, memenuhi janji. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi kalau ingin dicintai Allah, janji jangan dilanggar. Kemudian selalu bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencintai yang sabar. Karena di situ dikatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu sangat mencintai orang yang sabar. Lalu hadis riwayat Bukhari, ini juga kaitan dengan sabar tadi. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin ya. Kemudian sangat cinta pada orang yang tawakal. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi dan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Cinta pada orang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal yang paling baik yaitu man tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Barang siapa yang tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka perhatikanlah toir. Toir itu apa? Burung. Taruhu himason wa tadu himason wa taruhu bitona. Burung itu pagi-pagi pergi dalam keadaan perut lapar dan pulangnya dalam perut kenyang. Jadi tawakal itu bukan diam di sarang, tapi liar, niang, usaha. Jadi makanya tawakal itu oleh Rasul dicontohkan kepada burung. Burung pagi-pagi pergi dalam keadaan perut lapar, pulangnya perut kenyang. Berarti orang tawakal itu ikhtiar. Jadi bukan pasrah. Makanya doa untuk pergi bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tawakal teh sanes cicing tapi berikhtiar. Kemudian sifat itu ya. Kemudian orang yang dicintai Allah adalah orang yang adil, muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Adil di dalam bertindak, mengadili orang yang bersengketa. Dan ini secara historis, ayat ini turun, diriwayatkan dari Anas bin Malik yang wafat 93. Rasulullah SAW pada saat itu kan diundang untuk ke Abdullah bin Ubay ya. Dan karena dia sakit lalu diajak untuk menengok Abdullah bin Ubay. Tapi ketika ditengok dia berkomentar, ya kenapa himar Rasul lebih bau. Jadi dia maklum eta orang munafik. Maka di situ para sahabat mesti marah, mau bertindak kepada Abdullah bin Ubay sehingga timbul pertengkaran. Maka turun ayat ini. Jadi persengketaan itu harus didamaikan. Jadi jelas secara historis menunjukkan bahwa persengketaan itu bisa diakibatkan oleh kelakuan munafik. Oleh karena itu setiap muslim mesti waspada terhadap hasutan munafik. Sekaligus juga diperintah untuk segera berdamai. Nah, Allah mencintai keadilan, perdamaian. Kemudian Allah mencintai orang yang adil terhadap kafirin yang tidak memerangi.
Jadi kalau orang kafir itu tidak memerangi, kita harus juga bertindak adil. Jangan ada istilah-istilah, kadang-kadang di WA itu keras gitu ya. Ada istilah kalimat-kalimat yang goblok segala macam. Seorang muslim itu tidak demikian. Ingat seperti hadis yang pernah saya kemukakan dalam ceramah subuh, ketika ada seorang Yahudi datang menghadap kepada Rasul, lalu dia katakan Assalamualaikum. Kemudian Aisyah menjawab Waalaikumsalam walaknah. Maka Rasul langsung kan menegur. Teguran pertama, innallaha yubghidul fuhsha, dan teguran kedua, innallaha yuhibbur rifqa. Allah itu benci terhadap ucapan-ucapan kotor. Dan Allah itu senang ucapan lemah lembut. Jadi walaupun orang Yahudi itu begitu membenci Rasul, tapi kita tidak boleh kalau tidak memerangi. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar ucapan Yahudi? Maka Rasul mengatakan, apakah Anda tidak dengar ucapan saya? Kan wa'alaikum. Jadi itu adil sikap, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang siap siaga menyusun barisan berperang membela agama Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah fi sabilihi sofan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu mencintai orang yang siap siaga di dalam menyusun barisan. Itu adalah kecintaan Allah. Dan kemudian Allah juga mencintai kepada yang lemah lembut. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatan alal mu'minin a'izzah alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim. Kemudian Allah mencintai orang yang asyidda alal kuffar dan ruhama bainahum, saling mencintai dan benci terhadap kafir. Kemudian wazhad fi aidin nas, berjihadlah pada apa yang ada di dalam diri manusia. Istirahat dulu 15 menit.